Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhir dari Pemalang. Suhir. Iya Pak. Ya. Saya pendengar dan pemirsa televisi MTA sejak 1 tahun yang lalu Pak. Oh, sudah kesini berapa kali? Baru kali ini saya bersama keluarga, 1 istri dan 2 anak. 1 istri lah, istri yang 1 tidak dibawa? Belum berencana Pak. Ya. Yang saya mau tanyakan ada 2 pertanyaan, sangat berhubungan dengan saya dan keluarga saya Pak. Saya dari keluarga saya ber9 Pak. Dari 9 anak itu Islamnya bergolongan macam-macam Pak. Ada yang Muhammadiyah, ada yang umumnya, ada yang Islam tapi tidak sholat. Itu termasuk saya Pak, Islam yang umumnya, sholatnya kalau pas ingat sholat. Tapi sejak setahun yang lalu itu saya berusaha mengamalkan Islam sesuai dengan tuntunan dari Allah dan Rasulullah. Yang saya tanyakan yang pertama masalah warisan Pak. Beberapa bulan yang lalu orang tua saya meninggal dunia. Itu meninggalkan beberapa bidang tanah Pak. Yang jadi permasalahan sekarang Pak agak sedikit ribut. Dari kelompok anak yang Muhammadiyah itu menuntut anak laki-laki itu 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Kemudian dari agama Islam yang umumnya itu minta dibagi rata Pak. Dan perlu Bapak ketahui, saya jujur ini Pak di sini, orang tua saya dari saya kecil tahu sampai sekarang itu tidak sholat Pak. Berarti berdasarkan pemahaman saya berarti orang tua saya itu termasuk kafir. Lah saya sekarang ini merasa muslim Pak. Jadi saya bingung. Sehubungan saya pernah mendengar ulasan dari Bapak bahwa orang dalam hadis itu orang muslim tidak mewariskan pada orang yang non-muslim, demikian juga sebaliknya orang non-muslim tidak mewariskan pada yang muslim. Sementara orang tua saya tidak muslim, non-muslim, saya merasa muslim karena saya sudah menjalankan terutama sholat tidak ketinggalan. Lah ini saya kalau dibagi secara waris itu berarti saya tidak mendapatkan Pak, sementara saya juga kepingin dapat Pak. Lah itu bagaimana kalau saya itu berprinsip ini sebagai harta peninggalan Pak. Berarti ya kita dapat bagian semua itu Pak. Lah ini mohon supaya saya itu dalam bertindak itu yakin, minta penjelasan dari Bapak. Ya. Yang kedua itu masalah akikoh. Saudara saya yang beragama Islam umumnya Pak, ini makanya saya kesini tuh Pak untuk menghindar Pak, untuk menghindar di rumah. Saya itu masih menempati rumah pokok orang tua saya Pak. Saya membeli barang-barang, ada kompor, ada panci dan lain sebagainya, peralatan rumah tangga. Lah saudara saya yang di Jakarta itu Pak punya anak usia 7 tahun Pak. Hari ini tanggal 25 itu kemarin malam pulang dari Jakarta, rencananya mau mengadakan akikoh anak perempuan yang umurnya 7 tahun. Sepemahaman saya itu saya tidak cocok, sehingga daripada saya di rumah itu kepikiran, akhirnya saya bersama keluarga udah kita ngaji saja ke Solo begitu Pak. Nah yang saya tanyakan kaitannya dengan akikoh, barang-barang saya di sana kan terpakai Pak, ada panci, ada kompor, ada itu dipakai semua. Apakah saya menanggung dosanya atas barang-barang saya itu Pak? Karena itu barang-barang milik saya. Demikian Pak pertanyaan dari saya, dan barangkali ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya, dan saya mohon dijelaskan yang sejelas-jelasnya. Baik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pendapat saudara ini tidak salah karena bapaknya kafir,
maka tidak antara kafir dan Islam tidak saling mewarisi. Tidak berhak, tidak saling mewarisi. Bapaknya kafir, karena tidak mewarisi maka bapak tadi mempunyai harta yang namanya peninggalan. Karena peninggalan orang tua ya semua anaknya diberi. Yang kalau saudara kita yang dari Muhammadiyah tadi itu maunya diatur bukan nurut Muhammadiyah, diatur menurut Islam. Memang nurut Islam itu ya Muhammadiyah kan Islam, dan Muhammadiyah itu juga awalnya pendiriannya itu kembali pada Quran dan Sunnah. Maka dia bagi warisan juga menurut Quran Sunnah. Laki-laki 2, perempuan 1 kan gitu. Tapi kurang teliti. Karena itu bukan warisan, itu harta peninggalan. Nah, kena warisan memang harus diatur menurut waris. Ahli menurut mawaris ya. Pembagian warisan. Tapi kalau nah bukan ya peninggalan ini anaknya bapak semua dapat bagian nggak masalah. Ya, bagiannya sama, laki perempuan sama tidak masalah, wong harta peninggalan. Jangan sampai malah ditinggali harta oleh ayahnya, anaknya malah do rebutan. Ya, wis harta tidak mencari karek nemu kok dadak rebutan kan jadi malah petaka itu. Dan lebih baik dibagi adil aja, sama laki perempuan sama semua, tidak salah wong ini bukan harta warisan. Maka tidak harus dibagi secara hukum waris dalam Islam. Ya, bagi aja sama rata. Dah, saya rasa semua anaknya baik laki-laki perempuan dibagi rata sudah sama, merasa semua dapat bagian wong memang itu bukan warisan. Gitu? Nah, gitu ya. Tadi pendapat saudara itu harta peninggalan betul, itu tidak salah. Kemudian saudara datang sini tadi karena menghindari tempatnya dipakai untuk akikoh, ya. Saya luruskan. Andai kata tidak dipakai akikoh, saudara tidak ke sini. Ya. Tadi saya katakan ngaji itu karena Allah. Allah menuntun kita inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Maksudnya sholatku karena Allah. Nusukku termasuk akikah tadi nusuk. Di nusuk itu menyembelih hewan untuk beribadah. Contohnya korban akikah itu termasuk nusuk. Itu hanya karena Allah. Hanya karena Allah, maka aturannya itu ibadah kan harus nurut tuntunan Rasulullah. Rasulullah menuntunkan akikah itu pada hari ke-7. Ya, anak umur 7 hari bukan 7 tahun. Ya toh? Ada. Nah, karena kamu nanti khawatir jawab kakakmu pertanyaan, gue arep melarang tidak bisa, tinggal ngaji bae. Jadi ngajinya itu pelarian. Maksudnya wa mahyaya aktivitas hidup termasuk ngaji itu saya ngaji hanya karena Allah, bukan pelarian. Aku nek ora mangkat ngaji, Masku, aku ora bantu piye nek bantu tinggal ngaji wae mbah karepmu. Ternyata masih terpikir lah alat-alatku nang omah piye iki. Harusnya tadi dibawa ke sini. Jadi tidak apa-apa karena kakak itu saya yakin karena akikoh tidak tahu, hanya dia orang Islam. Memang ada yang berpendapat tuh ya, bukan dalil. Akikoh itu kan malah ada yang mengatakan Nabi itu mengakikohi dirinya setelah menjadi Nabi umur 40 tahun. Lagi 7 tahun. Ada lagi yang mengakikoh itu pokoknya selama hidup belum diakekoi, nanti mati lah, nanti wis mati diakekoi. Maka ada orang mati dibelah ke wedhus itu karena untuk akekoh katanya. Dia punya keyakinan wis mati nek ora diakekoi nanti simbah saya di sana mencari tumpahan kesulitan. Bahkan nek akekoh itu ada punya keyakinan sungguh tumpahan ning swarga. Ya. Di neng swarga iki ora penak wong tumpakane mung wedhus. Ning dunyae pesawat ya to.
Ya wedhusnya kecil, baik gede padahal. Nah, ditumpah ya sikile kerasa lemah terus. Nah, jadi pendapat-pendapat yang tidak. Tapi saya yakin kakakmu begitu tadi karena tidak tahu. Nah, mestinya tidak tahu, tidak perlu dihindari, ya. Kandani dengan baik, Mas. Kalau akikah itu yang benar menurut tuntunan agama hari ke-7 dari kelahiran. Dan 7 tahun tidak perlu diakikahi. Supaya lebih ngerti, mumpung kamu dari Jakarta ke sini, mari kita bersama-sama datang ke pengajian. Nanti ditanyakan di sana. Lah itu benar. Lah mbok tinggal lu ngotok, masmu ya ora ngerti, tetap menganggap bener akikah gitu itu. Nah, alat-alatnya dipakai enggak apa-apalah. Artinya kamu tidak dosa, tidak. Ya. Tidak dosa, wong tinggu masih masa ora entuk. Dan tujuannya kakakmu itu juga beribadah. Akikah kan beribadah. Hanya karena tidak tahu. Lah kamu yang tahu tidak meluruskan, malah ninggal pergi. Nah, tidak, insya Allah tidak salah. Pakai nggak apa-apa, artinya dipakai alatnya tidak dosa lah.